Ya udah ke record ya. Jadi nanti kalau yang yang berhalangan hadir mungkin bisa tonton ulang videonya juga ya untuk pemahaman kalian praktikum nanti di minggu depan. Kalau nggak salah kalian praktikumnya di hari Kamis ya. Itu. Jadi untuk kebutuhan praktikum juga. Kemarin Pak Rio juga bilang ada tugas ya ada kuis tentunya di tiap minggu. Kemudian ada tugas minggu kelima yang deadline-nya itu lebih kurang ya 6 hari lagi 1 minggu ya dari sekarang. Kalian nanti bikin video berkelompok ya. Ini asumsinya kelompok dari tugas. Kalian jelasin terkait materi DBC ini, kemudian assertion dan defensive programming. Eh, Kalau Pak Aryo tuh lebih sukanya contoh gitu ya. Jadi eh, kalau teori kan dijelasin di kelas biasanya ya. Nah, kalian biasanya diharapkan untuk mengeksplor lebih banyak contoh dari materi pertemuan itu. Biasanya kalau Pak Aryo sih eh, seperti itu ya. Kalau untuk tugas kebanyakan kalian mengeksplor contoh. Gitu. Kita masuk ke materi di minggu kelima, Design by Contract, Assertion, dan Defensive Programming. Dari teman-teman mungkin aku nanya dulu. Kalian ada yang udah familiar atau udah ada yang tahu? Mungkin udah ada yang baca-baca juga gitu ya terkait materi DBC, Assertion, dan Defensive Programming. Aku belum Pak, masih baru. Berarti belum ada yang familiar ya. Walaupun walaupun mungkin ada yang udah pengalaman proyekan juga, tapi belum tahu konsep DBC, Assertion, dan Defensive Programming. Eh, Mungkin ya secara umum, ya secara general, eh, konsep tiga ini tuh kalau kita lihat di materi dasar PBO, itu kayak ini, bisa dibilang kayak exception gitu. Jadi error handling lah ibaratnya. Nah, jadi tiga ini itu terkait dengan bagaimana kita menghandle sebuah error supaya error yang muncul nanti di si user itu yang mereka pahami gitu. Jadi nggak error si codingannya gitu yang muncul di si pengguna. Jadi kita menghandle error tersebut supaya bisa dipahami oleh si pengguna. Nah, kemudian juga nggak itu, tapi kita juga apa ya memprediksi error apa yang bakal terjadi. Nah, dari prediksi kita itu kita bikin pencegahan dulu sebelum error itu terjadi seperti itu. Nah, lebih kurang gambaran seperti itu. Oke, ekspektasi luaran ya. Jadi diharapkan nanti setelah materi ini kalian bisa nanti di praktikum atau di tugas menerapkan aspek dari reliability pada source code yang kalian bikin ya terkait perangkat lunak. Tujuan kita, materi kita ada tiga ya. Jadi yang pertama nanti kita coba lihat contoh-contoh permasalahan dulu ya sebagai introduction ya. Kenapa kita mempelajari tiga konsep ini. Nah, setelah kita lihat contoh permasalahannya, kita belajar terkait assertion, kemudian design by contract, dan defensive programming. Oke, berarti kita yang pertama lihat contoh dulu. Nah, di sini ada contoh ya codingan. Kalau kalian lihat ya, di sini di program main ini ada param satu isinya 100.000. Kemudian param 2 nilainya 10.000. Ini ditampung di dalam integer. Nah, kemudian ini simple ya konsol write line parameter satunya berapa, parameternya 2. Nah, tapi di sini kita konsol hasil perkalian dari dua parameter ini.
100.000 dikali 100.000. Nah, kira-kira apa hasilnya? Kalau 100.000 kali 100.000 berarti kan berapa tuh? Satu, dua, tiga, berapa ya? Pokoknya banyak lah nolnya, berapa lah gitu ya. Ada yang tahu ini berapa? Apa sih ini satu eh 10 miliar ya? Berapa sih? Ya anggaplah lebih lah dari 10 miliar lah pokoknya kalau nggak salah ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Nah, kira-kira ini programnya berjalan dengan baik atau tidak? Kalau menurut teman-teman. Mungkin baik, Kak. Oke, berjalan dengan baik. Yang lain ada pendapat? Kayaknya sama aja, Kak. Oke, sama ya. Berarti asumsi kalian, oke, outputnya nanti parameter satu menampilkan 100.000, parameter 2 menampilkan 100.000, dan yang baris ketiga ini hasil perkaliannya berarti itulah ya perkaliannya. Berarti anggaplah hasilnya 10 miliar atau berapa lah gitu ya. Nah, tapi ternyata hasilnya bukan 10 miliar, tapi eh, ya pokoknya nggak genap 10 miliar gitu. Kira-kira kenapa? Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Hasilnya cuma satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1.410.000.000. Belas sekian lah, pokoknya nggak sampai 10 miliar. Nah, kenapa kira-kira? Padahal di sini rumusnya udah benar, tuh. Parameter satu dikali parameter 2. Tapi hasilnya nggak sesuai. Ada hubungannya mungkin, Kak, sama bit sama panjang suatu tipe data. Oke, ada lagi yang lain? Tadi benar ya, jawaban teman kalian itu mengaruh juga ya dengan range dari bit apa tipe datanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, range tipe data eh, tipe data integer. Nah, rentang dari tipe data integer itu ternyata cuma nyampe 2 miliar, dari negatif 2 miliar sampai positif 2 miliar sekian gitu. Nah, sedangkan hasil perkaliannya tadi kan mencapai 10 miliar gitu. Nah, makanya ketika gimana ya cara ngegambarinnya? Mana sih tadi slide-nya? Ini. Nah, ketika dia udah mencapai 141 sekian-sekian, ketika ini mau dikali lagi dengan si 100.000, dia udah overflow, udah melewati batas maksimal dari si ini. Sehingga dia hanya menampilkan sampai di sini aja gitu. Dia nggak bakal ngelanjutin untuk mengalihkan 100.000 lagi gitu. Nah, sehingga apa dampaknya? Ya, kita itu ya eh, aplikasi kita nggak sesuai dengan apa yang ekspektasi atau yang diharapkan seperti itu. Nah, ini tadi ya range nilai yang didapat diterima oleh tipe data itu hanya sampai segini. Kemudian operasi matematis yang di luar range tersebut dapat menyebabkan kesalahan perhitungan tadi gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita bikin aplikasi yang krusial gitu ya, yang apa yang yang penting lah gitu ya, yang mungkin kalau terjadi cacat itu bisa membahayakan, contohnya di kesehatan atau di apa di software di sebuah pesawat dan lain-lain, yang bahkan beda 0,1 aja itu ngaruh gitu ya ke result yang dihasilkan.
atau bahkan nanti ancamannya bisa nyawa kalau misalkan tadi di pesawat atau di kesehatan. Nah, itu perlu juga kita perhatikan codingan kita untuk menyesuaikan tipe data dan cara menghandle-nya bagaimana. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, dan ini tadi ya menjadi apa masalah besar juga gitu. Seperti ini contohnya ya pada tanggal 25 Desember ya 2000 ini bakalan pop-up-nya nah di sini dulu. Nah, di pada tanggal 25 Desember ya 2024 itu maskapai Comair ya itu dia terpaksa mendaratkan 1000 ya 1100 penerbangan gitu ya setelah apa apa penjadwalan apa ya istilahnya krunya itu mogok gitu ya rusak gitu sehingga perangkat lunak itu karena perangkat lunak itu dia menggunakan bilangan bulat 16 bit ya jadi kan tadi maksimalnya kalau 16 bit integer itu maksimalnya 32.000 sekian gitu. Nah, ini untuk kalau untuk ini untuk menyimpan perubahan dari si krunya itu. Nah, jumlah itu terlampaui karena cuaca buruk ya katanya di sini pada bulan itu yang menyebabkan banyak penugasan ulang si krunya gitu. Ini nanti jadi kacau lah aplikasi yang dihasilkannya gitu. Nah, ini terkait dengan masalah reliability ya, reliabilitas. Nah, gitu. Nah, masalah ini terkait dengan masalah reliabilitas. Range overflow ya. Jadi nilai yang dimasukkan pada sebuah variabel itu melebihi range tipe data. Contohnya tadi gitu. Bukan hanya integer ya, tapi juga kayak double, float, string dan lain-lain. Nah, itu juga bisa. Kemudian floating point. Nah, jadi nilai pembagian antara float dan double itu selalu biasanya mengalami pembulatan yang tidak ada berujung gitu ya. Kalau float sama dibagi dengan double. Kemudian null pointer. Nah, ini biasanya kalau kita di PBO ya menggunakan Java sering tuh ada null pointeran kayak gini. Jadi objek reference-nya itu tidak terinisialisasi gitu. Kemudian ada string index out of range. Jadi panjang string itu kan sebenarnya ada batasannya juga. Tapi bagaimana kalau panjang inputan yang kita masukkan itu melebihi batas maksimal si stringnya juga. Nah, ini masalah-masalah reliabilitas sebenarnya banyak lagi ya. Katanya di sini banyak lagi masalahnya baik dari batasan teknis maupun dari segi penggunaannya juga. Oke, ini ya sedikit contoh kasus gitu ya yang bakal menjadi landasan kita untuk materi di minggu ini. Oke, kita masuk yang pertama. Tadi baru intro ya. Jadi masuk ke yang pertama, materinya terkait defensive programming. Oke, di slide sebenarnya udah ada apa penjelasannya ya. Kalau di modul praktikum sebenarnya juga ada, bisa bisa kalian baca juga di sini ya. Nah, jadi katanya di sini ya, mana? In defensive programming ya, the main idea, jadi ide utamanya itu adalah jika sebuah rutinitas itu melewati data yang jelek, data yang buruk gitu ya. Nah, itu apa
dia tidak akan apa ya, ini bahasa Indonesianya, pokoknya dia nggak akan apa ya, cacat atau apalah gitu ya. Nah, bahkan eh, jika data buruk itu adalah kesalahan dari runitas lainnya. Jadi sebenarnya ya inti dari konsep defensive programming itu ini apa ya? Dia itu sebuah konsep atau pendekatan dalam kita menulis kode. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengantisipasi kesalahan yang bakal muncul di kemudian hari nanti gitu, atau mencegah bug yang mungkin bakal muncul gitu. Nah, teknik defensive programming ini tuh eh, ini berguna sebenarnya nanti untuk apa ya, meningkatkan mengelola kode kita atau program kita terhadap kalau ada nanti inputan yang tidak valid dari user gitu. Nah, jadi kita mengantisipasi itu tujuan dari si defensive programming ini. Nah, ini ya mengamankan program dari input yang tidak valid. Nah, jadi katanya di sini tuh ada 3 cara yang umum ya untuk memastikan bahwa input yang tidak valid itu yang tidak masuk ya. Pertama, memastikan nilai dari seluruh data itu berasal dari sumber luar ya, seperti file, SQL, comment, dan lain-lain. Kemudian memastikan nilai dari seluruh data yang berasal dari proses lain, seperti metode, function, dan prosedur mungkin dari kelas lain atau bagaimana. Kemudian kita tentukan bagaimana cara menangani input yang tidak sesuai gitu. Jadi intinya prinsip defensive programming itu sebenarnya yang pertama itu kita memvalidasi input. Jadi pastikan data yang masuk ke program kita atau ke function atau ke method yang bakal memproses data tersebut itu selalu valid, ya selalu valid gitu. Yang kedua, hindari nilai nol. Jadi untuk kalau di C Sharp ya untuk mencek apakah nilai ini nol atau enggak itu ada apa ya, bawaannya tuh saya lupa, nanti mungkin kita cek ya, kita lihat di codingan. Kemudian yang ketiga itu gunakan error handling atau exception handling. Jadi contohnya mungkin menggunakan try catch gitu ya, agar programnya itu nggak langsung eh, apa crash atau berhenti gitu. Jadi kalau misalkan ternyata inputannya tidak valid, kita kasih tahu ke si user, oh ini nggak valid, misalkan inputannya nggak boleh antara range sekian sampai sekian, atau inputannya itu hanya 16 digit dan lain-lain. Nah, itu konsep dari defensive programming. 3 itu aja. Jadi validasi inputnya, kemudian hindari null pointer gitu, kemudian kita gunakan error handling. Nah, intinya itu 3 itu. Nah, di sini ada teknik-teknik error handling. Nah, ini ya, kalau kita isi return dengan nilai yang netral ya, eh, entah itu dengan nol, kalau sebuah function itu bertipe integer atau number gitu ya. Kemudian kalau string kita isi dengan string kosong atau null seperti ini. Kemudian untuk record ganti dengan data berikutnya yang valid, isi return nilai yang sama dengan yang sebelumnya, ganti dengan nilai yang legal terdekat. Nah, ini beberapa teknik error handling yang mungkin nanti bisa kalian eksplorasi lebih lanjut ya. Panggil objek atau prosedur yang berfungsi khusus untuk melakukan error processing, tampilkan error message, ya, matikan programnya. Tapi biasanya sih ini ya, tampilkan error message-nya. Oke, untuk yang defensive programming, ada pertanyaan dulu. Sebelum eh, mungkin kita lihat contohnya juga. Ada dulu pertanyaan terkait ini defensive ini. Belum ada, Kak. Ya aman ya, masih aman.
Oke, di sini misalkan nanti kita punya misalkan kelas user gitu ya, yang ya simple aja lah dulu. Misalkan kita nanti bakal menampung eh, nama sama umur. Oke. Nah, nanti kita punya sebuah kelas namanya user, mungkin atributnya simple saja dulu, nama sama umur misalkan. Nah, kemudian nanti kita cek, kita antisipasi kira-kira apa nih kemungkinan yang bakal terjadi atau kesalahan yang bakal dilakukan oleh user gitu. Kita cari-cari kesalahan user dulu hari ini gitu. Misal yang pertama, oh inputan kosong. Inputan kosong ya. Jadi ya udah dia nggak ada nginputin apapun gitu ya, sehingga nanti pas pemrosesan data ya kode kita bisa cacat gitu. Nanti kita cari error handling untuk permasalahan ini gitu. Kemudian apalagi kira-kira misalkan dari dua ini dulu, kira-kira apa lagi? eh Apalagi ya, misalkan umur ternyata dimasukin nol gitu, atau bahkan negatif umurnya diinputin gitu. Jadi kita prediksi kira-kira apa nih apa kesalahan user gitu. Nah, jadi kita di sini berpikir seuzon gitu ya kepada user apa kesalahan yang bakal diinputkan sama si user. Mungkin dari dua atribut ini mungkin dua ini dulu ya permasalahan eh, contohnya. Nah, nanti bagaimana kita menghandle kesalahan yang dilakukan user ini gitu. Nah, kita coba ya bikin programnya. Misalkan tadi kita bikin dulu kelas di user. eh di sini kita public dulu aja ya. String nama, oh udah otomatis. Di sini getter setter. Oke, terus age, oke. Kemudian public, apa ada? Public, oh ini, public user. Ini. Nah, pas kita bikin konstruktor itu, jangan langsung gini, apalagi gini gitu. Nah, ini, jadi kita akan mengantisipasi bahwa data yang kita terima itu selalu yang benar gitu. Tadi ya, yang dijelasin sebelumnya, kita asumsikan bahwa data yang kita terima itu selalu benar gitu. Nah, bagaimana? Ya udah kita cek gitu. Jadi di sini kita cek dulu. Jika kalau di ini bagaimana ya cara dia tuh ngecek kosong tuh kalau nggak salah. Coba ya. Oh ini is null or empty atau white space ya. Coba ini dulu. Name. Nah, kalau ini kosong, nah di sini udah dikasih suggestion juga. Name cannot be empty. Nah, jadi dicek. Oh, kalau si nama yang diterima ini kosong atau misalkan tanda petik ini aja, jadi kita kasih tahu bahwa nama itu nggak boleh kosong. Kemudian di sini tadi ya, untuk masalah umur berarti, oh tadi dia udah ngasih ini ya. Oh, jadi sini misalkan, oh, udah otomatis keren keren. Di sini dia ngasih apa? eh tapi di sini argumen exception mungkin kurang cocok ya. Kita ganti argumen. Nah ini out of range exception. Oke, nah setelah ini, jadi kan kalau ini misalkan eh, kosong ya, dia kan
nge-through langsung ya. Jadi kan nggak bakal lanjut ke baris berikutnya. Ya udah, terus kalau ini dicek masih aman di sini, baru kita set ke uh, atributnya gitu. Atau nanti kita punya lagi apa? Misalkan kita punya apa metode untuk mengubah nama, bisa kita kasih lagi seperti ini gitu. Oke, ini untuk kelas si user. Selanjutnya kita bikin kelas program utamanya, berarti kelas program static void main. Nah, di sini kita pakai try catch dulu untuk error handlingnya. Di sini exception eh di sini mungkin kita tambahkan error gitu. Oke, kemudian di sini throw-nya itu saja. Nah, di sini kita lakukan tadi kita mau ngapain ya? Kita mau nge-assign nama sama umurnya. Nah, di sini kita bikin kayak PBO ya, user, new user. Nah, di sini eh, kita coba aman dulu gitu ya. Ini ada, terus ini di atas 0 gitu. Apa yang terjadi? Harusnya kan aman ya. Eh, Nama, username, terus si user edge ya, kayak gini. Keren juga mau di kayak gini ya. Akan dikasih saran gitu. Oke, ini yang benar gitu ya. Yang benar. Oke, kalau kita running ya harusnya jalan. Normal. Oh, enggak. Mana sih? Tipe program only. Main. Bentar. M-nya itu gede atau kecil? C-sharp. Oh, gede. Oke. Ya, jadi dia jalan ketika kita input data kita benar ya. Nah, seperti ini dia jalan gitu. Nah, tapi bagaimana kalau salah? Yang salah, user eh, user 2. Nah, yang salah misalkan di sini kita tanda petiknya kosong gitu ya. Nah, ini yang salah nama yang salah satu gitu ya, atau namanya yang salah. Nah, di sini kalau kita run, dia harusnya nggak jalan. Nah, error name cannot be empty. Jadi nama nggak boleh kosong. Jadi program kita nggak berhenti gitu ya. Misalkan di sini ada proses lain, misalkan apa gitu ya. Dia nggak bakal berhenti mendadak aja programnya. Jadi dia ngasih tahu dulu ke si user, oh ini ada error yang gini. Mungkin nanti ada lagi pakai for untuk menginputin ulang namanya dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan eh, umurnya yang salah, ini udah kayak apa mata kuliah pengujian ya, menguji kode kayak gini. User 3 atau kita pakai yang lama aja deh. User 2 sama dengan new user. Nah, misalkan namanya benar, accept. Nah, umurnya -8 gitu ya. Misalkan ada user yang
iseng gitu ya masukin umur seperti ini. Nah, bentar ini dia karena berhenti di sini, kita coba di sini di komen dulu. Nah, specified argument was out of the range of valid value. Jadi ini pesan ini tuh dia muncul karena ini karena si true yang ini, kemudian pesan kita yang ini baru dia munculin di sini. Nah, jadi yang pesan ini tadi tuh dia udah otomatis dibikin sama si exception yang ini. Nah, baru dia nampilin pesan yang mau kita tampilin. Oke, nah lebih kurang defensive programming seperti itu. Kita mengantisipasi kesalahan yang akan terjadi di masa depan. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu terkait defensif. Oke, aman ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Terkait assertion. Nah, ini materinya bisa kalian baca juga ya. Aku mau nyampaikan yang singkat saja. Intinya assertion itu apa ya? Dia itu mm, sebuah cara atau mekanisme gitu ya kita untuk dia hampir mirip sih seperti defensif tadi. Jadi kita memeriksa asumsi eh, di dalam kode kita selama programnya itu berjalan atau runtime. Nah, jadi assertion itu dia itu nanti sebenarnya lebih sering digunakan ketika untuk proses debugging. Jadi belum untuk jadi assertion itu nggak digunakan untuk ketika programnya udah deploy gitu ya seperti defensive programming tadi. Ketika programnya udah jalan, kita kasih error handling ketika ada kesalahan input dari si user. Tapi kalau assertion itu dia untuk proses debugging gitu ya dengan memastikan bahwa nilai tertentu nanti itu berada di dalam kondisi yang diterapkan. Nah, ini kan ada pengertian ya, bisa kalian baca ya di modul praktikum juga ada pembahasannya yang lebih panjang gitu ya. Nah, tapi intinya di sini katanya tuh eh, ini ya digugakan selama pengembangan. Jadi bukan ketika program kita udah dipakai, tapi selama proses pengembangan ya, usually a runtime or macro. Kemudian ketika sebuah assertion itu true, maka semuanya nanti program kita beroperasi sesuai harapan kita. Tapi ketika dia salah, eh, yang tidak terduga gitu ya, misalkan itu berarti kode kita mendeteksi bahwa ya ada error yang perlu kita perbaiki gitu. Intinya lah seperti itulah. Nah, ini contoh assertion ya. Kalau di C# itu dia ada fungsi sendiri ya yang dibawa oleh library-nya system.diagnostic. Nah, yaitu ada fungsi debug.assert. Nah, contohnya seperti ini, kita punya kelas penduduk, kemudian ada dua atribut, string nick, string nama, ya. Kemudian ada getternya. Nah, kemudian di konstruktor, ini dicek ya, assertion untuk memastikan inputannya sesuai atau enggak. Nah, jadi pas di debug, eh, kita harapannya bahwa nick itu harus 16 panjangnya gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, tapi kalau ternyata yang diinputkan, nick yang diinputkan itu panjangnya lebih dari 16 atau kurang dari 16, maka kita ngasih tahu eh, apa ngasih message gitu ya saat ngedebugging bahwa panjang nicknya itu nggak sesuai gitu.
Jadi ingat ya, kalau assert itu dia selama kita debugging, jadi selama proses pengembangan, bukan ketika programnya udah dipakai terus udah berjalan. Nah, kemudian di sini jadi formatnya ya, kalau di C# itu di parameter pertama itu adalah ekspektasi kita yang harus di 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 apa diwujudkan gitu ya. Nah, parameter kedua itu apa pesan yang bakal kita tampilkan ke si developer bahwa ekspektasi ini ternyata belum terpenuhi gitu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian this.nick kalau ini udah lolos ya. Kalau ini dia programnya bakal berhenti ketika debug.assert ya. Kalau ini bernilai false nanti dia bakal programnya proses debugnya bakal berhenti. Nah, nanti dia ngasih error ke si developer. Oh, ada nih ya panjang nicknya itu nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, kalau dua proses debug ini berjalan dengan baik ya, sesuai dengan harapan kita, baru kita set ke proses selanjutnya gitu. Nah, contoh apa yang gagalnya itu seperti ini. Jadi ini nggak ditampilin ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti pas kita proses debug, ketika ternyata inputan nick itu panjangnya lebih dari 16 atau kurang dari 16, programnya akan berhenti. Terus si IDE di Visual Studio, dia bakal ngasih panah seperti ini. Wah, ada error nih di sini gitu. Maksudnya ada proses debug yang ada kendala di sini lah gitu. Pokoknya dia ngasih tahu. Kemudian di konsolnya dia muncul seperti ini. Ada tulisan ini, debug assertion file, assertion sort message-nya apa. Nah, panjang nick-nya itu nggak sesuai gitu. Jadi ini muncul di window output ya kalau di Visual Studio. Mungkin kita coba lihat contohnya ya. Kok ini? eh dari sini apa ya? Jangan jangan deh. Ini gimana ya komen? Nggak bisa di komen ya. Ya udahlah, bikin kelas baru aja. Nah, misalkan di sini ya apa sih kelasnya? Kita ngikut yang di PPT aja deh. Oh, kita punya kelas penduduk. Kemudian di sini, oke, udah otomatis. Tapi di sini mungkin tadi nick ya, string nick. Kemudian di sini public penduduk. Nah, di sini caranya itu debug dot. Nah, dia otomatis bakal nge-import si diagnostik. Nah, kemudian di sini ada assert kita pakai. Nah, harapan kita adalah bahwa si nick itu dot length panjang si nicknya itu harus 15 ya. Berapa tadi? 16. Nah, kalau nggak 16, kita kasih tahu si developernya panjang nick nggak sesuai bos. Nah, kemudian kita coba debug lagi untuk mungkin ini dulu dah. Mungkin ini dulu biar nggak terlalu kelamaan juga. Kemudian baru kita set this.name, this.nick. Oke, terus di sini penduduk, penduduk satu, new penduduk. Nah, di sini namanya bebas ya, Joko. Kemudian nicknya dia harus 16. Nah, tapi kalau kita masukin 1, 2, 3 aja, apa yang terjadi gitu.
Kita coba save, kita coba running. Nah, ini dia muncul error. Jadi programnya itu error. Build sukses, tapi dengan eh, warning gitu. Ya, oh beda ya tampilannya dengan Visual Studio. Jadi agak pusing juga ya kalau dilihat nih yang dengan kalian nanti. Pokoknya kalau dari si Visual Studio itu ketika dia masuk ke assertion, dia bakal nunjuk langsung gitu kode yang error itu di mana. Nah, kayak ini tadi dia ngasih panah, ya dia di highlight dengan warna kuning. Ini nih kode apa? Di kode ini terjadi kegagalan di proses debugnya gitu. Nah, kenapa? Nah, di sini dimunculin panjang nicknya nggak sesuai gitu. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, contoh outputnya ya kalau di Visual Studio dia bakal lengkap seperti ini ya di dalam kotak ini, tapi di sini beda. Ternyata dia langsung seperti ini, beda lagi. Jadi di apa? Kalau di saya pakai Rider ini dia dikasih di sini gitu. Errornya itu di mana? Di baris ke-36. Kalau di Visual Studio dia langsung ditunjuk di IDE-nya itu langsung diginiin gitu, di highlight. Oke, seperti itu. Nah, kapan assertion ini digunakan? Ya tadi ya yang dibilang bahwa ini tuh untuk proses develop gitu ya. Jadi eh, kalau error handling itu tadi untuk kondisi yang diperkirakan akan terjadi ketika programnya udah dipakai gitu ya. Kemudian kalau assertion itu untuk kondisi yang seharusnya ekspektasi kita itu nggak pernah terjadi gitu. Harapan kita kesalahan tersebut tidak akan terjadi. Nah, kita pakai assertion untuk mencegah supaya kesalahan tersebut nanti nggak akan terjadi di kemudian hari gitu. Dengan cara apa? Yaitu kita mendebug programnya tadi, kita coba mungkin nanti di berbagai kasus pengujian gitu ya dengan data-data yang beragam macam untuk test case-nya. Ternyata di test case sekian dilakukan debug, oh ternyata di sini nggak lolos nih pengujiannya. Nah, nanti itu diperbaiki dulu, diperbaiki terus sampai semua data pengujiannya aman. Oke, kita beranggapan bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi nanti di kemudian hari gitu. Itu untuk assertion. Kemudian hindari memasukkan executable code ke dalam blok assertion. Gunakan assertion untuk mendokumentasikan dan juga memverifikasi precondition dan postcondition. Nah, ini untuk apa? Untuk eh, materi berikutnya nanti terkait eh, design by contract. Oke. Kemudian untuk kode dengan kebutuhan keandalan yang sangat tinggi, gunakan assert dan error handling secara bersamaan. Gitu. Jadi di combine. Boleh, untuk assertion ada pertanyaan dulu. Ini pasti bakal masuk di tugas praktikum, TP, ya. Ini pasti masuk. Mas, ini tuh asesor hanya Ya, digunakan dalam fase development berarti ya hanya untuk sebatas debuggingnya aja. Jadi dia nggak sama dengan i- unit testing. unit testing ya. Iya betul sebenarnya ya untuk debug aja. Tapi pas selama unit testing kan juga selama proses develop ya. Jadi kan bisa digunakan juga assertion ini di. Oh enggak ding, kalau unit testing kan menguji fungsionalitas dari si function atau prosesnya itu ya. Ya, beda-beda. Jadi pokoknya assertion itu tadi dari mungkin kalau dari pengujian gitu ya ada beberapa kasus kasus pengujian dengan data yang berbeda-beda. Nah itu kita coba tes dulu debug gitu ya. Oh lolos nggak semua dengan data ini gitu. Mungkin bisa dikombin juga nanti dengan teknik pengujian lainnya gitu. Oh, Jadi betul memang di proses development ya dipakainya kalau assertion. oke Kak. Oke, ada lagi.
Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk ke yang terakhir yaitu design by contract atau disingkat biasanya dengan DBC. Ya, seperti namanya ya, kontrak. Jadi eh, apa perjanjian gitu ya. eh ya perjanjian kontrak lah gitu ya. Jadi input yang saya berikan bertipe ini gitu. Misalkan bertipe integer dengan nilai yang valid dalam range bla 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 hingga bla bla bla. Nah, kemudian ini misalkan anggaplah pihak pertama gitu ya. Pihak pertama bilang, "Oh, saya nanti akan apa data yang saya berikan bertipe integer dengan range yang valid itu saya maunya antara 1 sampai 10 doang gitu misalkan. Atau 1 sampai 12 lah anggaplah untuk bulan gitu ya. Nah, saya mau memberikan data nanti tipe integer, range-nya itu 1 sampai 12 saja gitu. Oke, nanti di pihak kedua atau si outputnya nanti akan memberikan tipe return-nya integer juga dengan nilai berupa hasil operasi apa misalkan gitu. Nah, itu nanti disepakati dulu, dibuat dulu perjanjian gitu ya. Nah, jika ternyata perjanjian atau kontrak yang mereka bikin ya, antara dua belah pihak ini tidak dijalani gitu ya, ada yang melanggar, maka ya itu prosesnya tidak akan berlanjut gitu ya, perjanjiannya nggak akan berlanjut. Nah, kalau kalian dapat materi apa pengenalan pemrograman ya harusnya kalian dapat ya materi pengenalan pemrograman. Nah, ini sama seperti konsep initial state dan juga final state di dasar pemrograman. Jadi ada di DBC itu ya ini agak beda. Kalau di PPT ini dia ada 3 tahapan ya. Ada prekondisinya, kondisi sebelumnya ya. Dia input value, kemudian di dalam software komponennya itu ada error atau exception. Nanti kalau ini dia masuk ke sini dia bakal menampilkan efeknya. Kemudian baru post conditionnya apa berupa output atau value. Nah tapi kalau dari modul itu beda. eh DBC itu ternyata ada 3 komponen ya. Precondition tadi sama ya, ada di sini juga. eh Post condition. Nah di sini nggak ada post condition. Oh ada post condition, tapi di sini yang error exception itu dia nggak ada. Dia adanya invariant. Ya, jadi sebenarnya konsepnya sama aja. Ada precondition, ada post condition, ada error atau exception atau invariant. Tapi kalau nggak salah ya di praktikum saya lupa-lupa ingat kalau nggak salah itu pakai yang invariant di Tubes kalau nggak salah bebas sih invariant atau error atau exception juga tergantung kalian aja nanti sih. Jadi intinya design by contract itu atau DBC ini tuh oh, tadi ya konsep yang dia itu lebih menekankan kerjasama ya gitu ya perjanjian antara kedua belah pihak atau komponen-komponen yang terlibat di dalam proses tersebut ya, yang ada di dalam sistem. Jadi ada 3 komponen utama, ada precondition itu apa ya syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Syarat yang harus dipenuhi sebelum kita lanjut ke eksekusi berikutnya. Kemudian ada post condition. Nah, ini hasil apa ya? Hasil atau harapan yang harus terpenuhi setelah suatu proses itu dieksekusi. Kemudian ada error ya. Ini kalau ada error, kemudian tadi invariant itu syarat yang harus tetap apa ya? Harus tetap benar gitu ya selama objek berada dalam yang valid gitu. Kalau dilihat dari eh, modul invariant itu kondisi yang harus benar. Ya, benar kan? Kondisi yang harus benar untuk setiap instan kelas setiap kali objek tersebut terlihat oleh klien. Ini bisa kalian baca aja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini pakai yang exception. Jadi ada tiga. Misalkan ini fungsi perkalian ya.
ada preconditionnya. Nah, di precondition itu dia pakai debug. Sebenarnya ada banyak cara ya, nggak harus debug assert. Tapi di sini contohnya dia pakai debug assert. Nah, param satu ini dicek dulu bahwa eh, si param satu itu nilainya harus di bawah nilai maksimal dari integer, dan param satu itu harus di atas minimal value-nya. Jadi tadi kalau integer itu batasnya negatif 2 sekian, negatif 2 sekian, eh, dia harus di atas itu. Nah, itu perjanjiannya dulu. Kemudian perjanjian kedua, bahwa param 2 itu sama juga ya, harus harus ada di dalam range integer nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, itu perjanjiannya harus dibikin dulu, perjanjiannya, kontrak kerjasamanya lah gitu. Nah, kemudian di sini exceptionnya dicek gitu ya. Kalau di sini tuh dicek hasilnya itu dicek param satu dikali param 2 hasilnya benar apa, hasilnya masih di dalam range atau enggak gitu. Sebenarnya ketika kita udah pakai debug assert ini, kan kita udah ngecek gitu ya, param satu udah di lebih kurang dari max value, param 2 udah eh, apa, param satu juga di atas minimum minimum value gitu untuk param satu dan param 2. Nah, kalau ini udah aman, harusnya di sini pas di pengecekan ini juga aman gitu. Hasil perkalian dari param satu dan param 2 harusnya udah aman juga gitu. Makanya tadi si invariant itu apa, nilainya harus tetap benar gitu. Hasilnya harus tetap benar. Nah, kemudian post conditionnya apa? Ya, ini hasil yang diharapkannya gitu. Hasil dari ini. Kita coba kita coba contoh ini ya, atau contoh lain. Ntar aku cari, coba lihat contoh lain dulu. Ini soalnya sederhana gitu. Aku coba lihat yang bervariasi dulu. Di mana ya? Mana sih? Eh, Sekarang jam 21.11. Oke, kita maksimal sampai jam 10 aja ya, biar nggak terlalu malam juga. Oke, ntar komen banyak di C-Shop gimana sih? Komen, komen. Ini satu baris. Oh, gitu pakai bintang.
Oke, studi kasusnya sistem pemesanan tiket bioskop ya. Jadi pada sistem ini setiap pemesanan tiket harus memenuhi beberapa kontrak precondition ya. Di sini ya, precondition satu. Jumlah tiket yang dipesan harus lebih dari nol. Jadi kalau kalian pesan tiket nol ya apa artinya gitu ya. Kemudian kursi yang dipesan tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kemudian kontrak kedua, kursi yang dipesan tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi kalau kapasitas pesawatnya apa ya, ini tiket bioskop ya, sorry, pesawat lagi. Tiket bioskop misalkan di bioskop tuh cuma ada 10 kursi, anggaplah 10 kursi gitu ya. Kita pesan 11 kursi. Nah, itu kan nggak boleh ya harusnya. Nah, jadi kontraknya ini dulu jumlah tiket yang dipesan harus lebih dari nol. Kemudian kursi yang dipesan itu nggak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Post condition ya, setelah pemesanan, jumlah kursi yang tersedia harus berkurang sesuai jumlah tiket yang dipesan. Oke, terus yang ketiga, invariannya, keadaan yang selalu benarnya gitu. Apa? Di sini tuh kapasitas teaternya tidak boleh berubah selama sistem berjalan. Oke, berarti di sini kita bakal bikin kelas apa ya, bioskop atau teater. Soalnya biar bahasa Inggris biar otomatis gini si IDE-nya. Oh, public string movie title. Oke, theater setup. Kemudian public integer total seat. Oh, ini harusnya theater setup dulu ya. Kemudian public integer apa ya? Ketersediaan kursi misalkan ya. Available seatnya. Oke, terus kita punya konstruktornya ya. Ini total seat aja. Nah, di sini ini berbeda ya dari yang PPT. Kalau PPT itu dia pakai yang debug assert. Kita coba cara yang lain. Itu pakai kontrak. Nah, ini dia nge-import diagnostik masih di diagnostik tapi yang kontraknya. Nah, di sini kontrak dot requires. Nah, di sini eh, nggak boleh si stringnya itu nol. Kenapa ini? Nah, coba lanjut dulu. Ya, bentar ini kenapa gini ya? Coba lanjut dulu aja. Kontrak tadi require. Nah, total seats-nya itu harus lebih dari nol. Kemudian apalagi ya? Tadi kontraknya tuh tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia.
Sebenarnya di sini bisa dicek juga ya, kayak apa judul yang dipesan itu sesuai sesuai nggak dengan judul si film ini gitu. Tapi itu nggak usah di apa dihiraukan dulu. Jadi seperti ini saja dulu cukup. Nah, di sini juga tadi ya kontrak yang terakhir itu eh, kursi yang dipesan tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kok ini kok ini apa ya gini ya? Coba ya di takutnya nggak bisa jalan ini di si ini rider ini. Ya anggaplah dua ini aja dulu. Ini kita skip dulu deh. Apa ya? Kenapa beda? Kemudian total seats-nya ini diambil dari ini. Oke, terus available seats-nya kita isi dengan total seats yang di-assign dulu. Oke, seperti ini. Terus ada kita bikin metode untuk eh, apa memesan tiketnya ya, book tiket. Integer tadi ini apa tiket jumlah tiketnya ya. Nah, berarti anggaplah seperti ini. Nah, di sini dicek lagi pakai si kontrak bahwa tiket count-nya itu harus besar dari nol. Kemudian kontrak dot requires tadi katanya bahwa si tiketnya itu eh, harus kecil dari si available. Jadi nggak boleh. Jadi apa ya? Tiket tiket yang kita pesan itu kan tadi syaratnya itu nggak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi makanya harus kecil sama dengan available seat-nya harus dicek dulu. Setelah itu setelah ini lolos kita kurangi kemudian console.readline oh tiket left oke gini aja. Kemudian di mainnya public static void main teater teater eh, judulnya apa ya? Judul satu. Nah, di sini misalkan 12. Kemudian teater kita booking tiketnya 2. Kemudian teater kita booking
3 berarti udah berapa tuh? 255. Ya harusnya ini aman ya. Kalau kita coba run. Nggak jalan ya. Ini karena perbedaan IDE nih. Hmm, 45. Oh sorry. Nah, tiketnya berhasil dipesan 2, 3 gitu ya. Nah, kalau kita coba yang invalid, -1. Berhasil juga ya. Entah kenapa? Harusnya di sini ya dia kebaca tapi kenapa ini abu-abu, weh? Add a condition. Ntar guys. Oh, oh iya ya karena tapi di sini kan udah dicek ya dia harus lebih dari 0. Kayaknya ini nggak berjalan lancar di si ininya. Ya udah kita pakai yang debug assert aja. Harusnya kalau pakai debug assert jalan. Nah, gitu. Jadi ticket count cannot be negatif. Jadi gitu. Kayaknya ini ntar aku cari cara lagi deh. Dulu aku pakai yang kontrak require soalnya aman gitu. Tapi semenjak pakai Visual Studio sih, ini pakai Rider belum coba ini explore kontrak yang require. Mungkin ada cara yang berbeda. Nanti aku coba cari cara juga untuk yang kontrak require ini atau ada perubahan atau bagaimana. Pokoknya intinya dari defensive apa dari design by contract itu tadi kita ada perjanjian dulu atau preconditionnya, kemudian ada eh, post conditionnya dan invariannya tadi. Jadi invarian itu tadi yang keadaannya akan selalu benar gitu. Kemudian post condition itu harusnya ini ya yang post conditionnya. Nah ini tadi dia nggak bisa -1 dia jadinya. Ya, ini masih abu-abu ini kodenya. Kayaknya ada cara tersendiri. Nanti aku coba explore lagi. Nah, ya, tadi contohnya kalau pakai debug assert itu seperti ini. Tinggal diubah aja debug assert. Kalau dari modul praktikum juga ada sih contohnya. Design by contract. Nggak ada ya. Nah, ini kayaknya. Nggak juga. Nah, tapi bisa lihat contoh yang PPT-nya aja simpelnya. Jadi pokoknya ada prekondisinya dulu atau perjanjian yang akan dibikin. Kemudian eh, keadaan yang udah kita anggap pasti akan benar gitu ya karena kita udah ada perjanjiannya. Kemudian baru si resultnya gitu, post conditionnya. Oke, itu untuk design by contract. Ada pertanyaan? Udah habis sih materinya.
Kak, di contoh PPT itu untuk yang contoh desain by contract Hmm? itu ada fungsi cek itu emang bawaan dari C Sharp untuk divisi ini atau gimana? Iya, bawaan. Ya, kita coba ya kalau ini. Bisa di copy nggak ya? Oh, bisa. Ini kita hapus aja. Jangan dihapus. Hmm. Kok nggak kebaca? Teater, publik. Oh, statik. Oke. Oh, misalkan tadi ya 100.000. Nah, dia bakal error karena udah melebihi overflow. Jadi di sini sebenarnya dia tuh errornya di si debug assert. Dia masuk ke debug assert ya. Kalau kita lihat codingannya itu di baris ke-51. Oh, dia dicek deh. Oh, harusnya di debug assert dia masuk. Oh, enggak, sorry, sorry. Di debug assert ini dia jalan karena dia cuma ngecek param satu sama param duanya di range integer. Oke, udah lolos gitu. Nah, kemudian dicek di sini hasil perkaliannya itu masih di range integer ini enggak. Jadi ini bawaan dari si itunya aja si sharpnya udah bawaan. Jadi di sini untuk ngecek operasi aritmatikanya hasilnya itu sesuai dengan range tipe datanya atau enggak. Nah, di sini kalau misalkan 10 ini harus nyaman ya kalau nggak dikali 10. Ya, kalau kali 10 aman. Jadi di sini untuk ngecek si operasi di sini gitu. Sesuai dengan rentang dari tipe datanya. Eh, oke Mas. Paling satu lagi Mas. Ini tuh Ya. kalau misalnya kayak ini kan kodenya yang divisi assertion sama defensive programming tadi tuh itu hanya digunakan ketika development saja. Jadi kalau misalkan oke ini udah jadi, udah kayak mau di fase production gitu, itu udah dihilangin kode-kode yang seperti ini ya. Udah nggak ada divisi dan teman-temannya gitu. eh se sepemahaman aku sih juga gitu ya. Jadi kan tadi katanya dipakai untuk eh, proses debug saja ya. Kalau kalau untuk yang assertion itu benar untuk debug saja. Tapi kalau design by contract, mungkin nanti kalian bisa lebih nanya di pertemuan berikutnya sama Pak Aryo gitu ya. Aku juga nggak tahu sih kodenya itu apakah nanti setelah kita melakukan debug kodenya jalan apa enggak. Sebenarnya gini, kan tadi untuk ngecek ya dari kemungkinan beberapa inputan dari si pengguna, ternyata dengan data A sama dengan data B, program kita mengalami kendala gitu. Nah, apa langkah yang akan kita lakukan? Ya, misalkan kita nanti pakai yang defensive programming itu ya, kita melakukan error handling gitu. Yaudah, kita terapin error handlingnya, ini kita hapus, mungkin bisa gitu. Jadi ada penanganan errornya dari kasus di mana kita mencoba pakai eh, DBC ini gitu. Tapi apakah kodenya dihapus untuk program yang bakal dipakai sama usernya itu aku kurang tahu sih. Nanti mungkin kalian bisa
tanya lebih lanjut ke Pak Aryonya juga. Oke Mas. Jadi kalian pahami aja ya intinya yang debug assert tadi karena debug assert sama try catch ya, try catch ya, error handling di tugas kepake itu sih. Tadi aku mau nunjukin yang pakai ini, cuman nggak tahu nggak jalan kenapa ya. Nah, ya udah kalau ini nggak jalan, kalian pakai yang debug assert saja. Untuk yang design by contract, uh, assertion ya pakai ini. Terus untuk defensive programmingnya pakai try catch biasa aja kayak kita belajar di dasar PBO dan juga ADPL juga. Di Tubes kalian kombinasikan debug assert sama try catch itu. Oke, paling kalau tidak ada pertanyaan lagi, udah jam setengah 10 juga. Kayaknya udah materinya juga udah habis segitu. Oke, mungkin aku stop record dulu. Nanti untuk